Penemuan harta karun memang selalu menjadi fenomena dan menarik perhatian banyak orang. Bagaimana sebenarnya sejarah penamaan harta karun ini? Berikut kisahnya diceritakan dalam Al-Quran. Untuk diketahui, harta karun sering diartikan sebagai harta berharga dan bernilai tinggi yang biasanya ditemukan di tempat-tempat tersembunyi. Menurut asal-usulnya, harta karun berawal dari kisah seorang saudagar kaya raya pada zaman Nabi Musa, alaihissalam, bernama Korun. Dari sinilah asal-muasal penyebutan harta karun yang kini populer di tanah air. Kisah Korun ini ditemukan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas 28 ayat 67-83. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Korun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Qs Al-Qasas ayat 76. Dilansir dari tafsir Al-Quran, pada zaman Nabi Musa, ada seorang saudagar kaya bernama Korun. Menurut beberapa riwayat ia adalah salah satu kerabat Nabi Musa. Tak hanya memiliki banyak harta, Korun juga termasuk orang berilmu. Bahkan dikatakan bahwa dirinya adalah seorang ahli kitab Taurat selain Nabi Musa dan Harun. Namun kisah Korun berakhir tragis, ia beserta seluruh hartanya ditenggelamkan oleh Allah akibat kesombongannya. Kesombongan Korun yang kelewat batas semasa hidup, Korun dikenal sebagai sosok multi-talenta. Ia dijuluki dengan sebutan, Munawir, karena kemerduan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Selain itu, dia juga pintar dalam berbisnis dan mengetahui berbagai trik untuk memperlancar usahanya. Korun menjadi seorang saudagar sukses dan orang paling kaya pada zaman Nabi Musa. Jauh sebelum kekayaan Korun melimpah ruah, sebenarnya ia hanyalah seorang lelaki miskin yang tidak mampu menafkahi keluarganya. Bosan dengan keadaan tersebut, lalu Korun meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar Allah memberikan harta benda yang banyak. Nabi Musa menyetujuinya tanpa ragu karena dia tahu bahwa Korun adalah seorang yang sangat saleh dan pengikut ajaran Ibrahim yang sangat baik. Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa. Akhirnya, Korun kemudian memiliki ribuan gudang harta yang penuh berisikan emas dan perak. Korun memiliki 4.000 pengawal dan 4.000 binatang ternak yang sehat, plus 60 ekor unta. Belum lagi pelayan yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Awalnya, Korun meminta doa kepada Nabi Musa agar menjadi kaya dengan tujuan untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama. Namun lambat laun, ia melupakan tujuan tersebut dan malah ingkar terhadap segala nikmat yang telah Allah berikan. Menurutnya, semua harta adalah buah dari kerja kerasnya, bukan anugerah Allah. Firman Allah, dia Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Qs Al-Qasas 78. Kedurhakaan Korun kian menjadi-jadi manakala ia menghamburkan hartanya untuk kepentingan duniawi semata. Ia banyak mempergunakan hartanya dalam kesesatan, kezaliman, dan permusuhan, sehingga membuatnya menjadi orang yang sombong, mabuk dan terlena dengan itu semua. Ia juga mendurhakai Allah dan memilih untuk menyembah Sobek, dewa berkepala buaya serta dewa-dewa lainnya. Tak hanya durhaka pada Allah, dia pun kemudian mengkhianati Nabi Musa. Al-Quran menyejajarkan pengkhianatan Korun dengan Firaun, Ramses II, atas penolakannya terhadap ajaran Tauhid yang dibawa Nabi Musa. Korun menolak zakat suatu hari, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan zakat. Nabi Musa lalu mengutus salah seorang pengikutnya untuk mengambil zakat dari Korun. Begitu sampai, Korun langsung marah dan tidak mau memberikan sedikit pun dari kekayaannya. Karena menurut Korun, kekayaannya itu adalah hasil kerja keras dan usaha sendiri, tidak ada kaitan dengan siapapun, tidak ada kaitan dengan Allah, atau dewa manapun. Qasas Al-Anbiya, 602. Korun sangat tidak suka dinasihati dan diminta untuk berzakat oleh Nabi Musa. Karena itu, ia berusaha merusak dan menghancurkan citra Nabi Musa. Suatu ketika, ia pernah menyewa seorang perempuan untuk menuduh Nabi Musa telah melakukan hal yang tidak senonoh. Mendengar itu, Nabi Musa sangat sedih dan terpukul. Beliau lalu salat 2 rakaat dan meluruskan segala tuduhan termasuk mengingatkan si perempuan. Kedurhakaan Korun mencapai puncaknya ketika ia merasa lebih baik dan lebih terhormat dari seluruh manusia, termasuk Nabi Musa.
Ia mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan nasihat kebenaran dari siapapun. Bahkan, ia tidak merasa butuh dengan apapun, termasuk ampunan dan ancaman Allah. Baginya, seluruh harta miliknya sudah cukup untuk melakukan segala hal. Kohas Al-Anbiya, 605. Akibat kesombongannya, Korun kemudian diazab oleh Allah dengan cara ditenggelamkan ke dalam perut bumi beserta seluruh harta yang selama ini dibanggakannya. Firman Allah, maka kami benamkan dia Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Qs. Al-Kohas 28:81 Kisah Korun dalam Al-Quran ditutup dengan peringatan Allah kepada seluruh manusia, bahwa bumi tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang dipenuhi kesombongan dan keangkuhan. Hendaknya kita senantiasa bersyukur atas segala karunia Allah. Demikian sejarah harta karun dan kisah Korun yang diazab oleh Allah karena kesombongannya. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.